Shalom. Mari kembali bersama kita melihat 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Nah, kita akan belajar ayat demi ayat ini. Tetapi yang harus kita waspadai di akhir zaman ini, saya merasakan bahwa Tuhan akan segera bergerak dengan kemuliaannya. Bahwa saya merasakan ada air yang begitu tenang, yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, air ini begitu dalam dan begitu tenang. Dan tiba-tiba ada arus yang kuat yang keluar dan itu mendorong ketenangan dan menggoncangkan ketenangan air yang begitu tenang ini. Saya percaya ini adalah kebangunan rohani yang Tuhan akan segera kerjakan dan ini mendadak. Bukan mendadak tanpa usaha, tetapi sebenarnya ini sudah bertahun-tahun merupakan jeritan dari banyak orang kudus dan seakan-akan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menjawab semua seruan ini sehingga air yang begitu kencang ini akan mendorong dan menggoncangkan air yang sudah tinggi, yang sudah bertahun-tahun begitu tenang, tidak ada kegerakan. Semua akan digoncangkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita ada di air yang tenang itu atau kita sedang dipersiapkan merupakan arus air yang kuat yang akan segera dilepaskan oleh Tuhan ini, ya. Dan semuanya akan berubah, ya. Semuanya akan berubah. Mari kita lihat sekarang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bahwa ayat ini mengatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bukan berarti ayat ini mengajarkan kita untuk pasrah. Tetapi kita harus berhati-hati dengan kondisi kita. Ya. Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mengenal ya kepunyaannya. Ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya Kristen dan pasti selamat, ya. Tetapi ingat, kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri secara penuh, secara benar. Karena Alkitab katakan hati manusia itu licik, ya. Hati manusia licik. Kadang kita menghibur diri sendiri, walaupun kita melakukan kesalahan. Mungkin hati kita mengatakan, tapi itu tidak sepenuhnya kesalahanmu. Nah, ini licik, padahal memang itu kesalahan kita. Ya. Sudah melakukan hal yang fatal, tapi hati kita mengatakan tenang.
semua orang juga melakukan hal yang sama. Nah, itu licik. Kita mungkin juga berkata, saya sudah ke gereja, saya pasti selamat. Ya. Itu hati yang mengatakan, tetapi Tuhan melihat jauh sampai kedalaman hatimu. Sungguh-sungguhkah engkau adalah kepunyaan Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memperhatikan ayat ini sehingga jangan sampai kita merasa kita kepunyaan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan mengatakan, enggak, aku tidak pernah memilikimu. Ya. Oleh karena itu, seperti yang saya tegaskan bahwa setiap orang Kristen seharusnya mempunyai satu pengalaman yang pasti sama, yaitu lahir baru. Apa tanda-tanda lahir baru? Adalah haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Haus dan lapar akan Tuhan. Dan awal ini yaitu haus dan lapar akan Tuhan, awal yang merupakan kelahiran baru, ditandai haus dan lapar akan Tuhan, ini harus terus dipertahankan sampai kita bertemu Tuhan untuk kedua kalinya. Karena kalau sampai ini berkurang, Alkitab, Yesus berkata dalam kitab Wahyu, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Bisakah itu diganti juga betapa jauhnya engkau sekarang daripada? Ya. Nah, banyak orang yang meremehkan hal ini. Dan Tuhan di sini berkata, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Anda tidak bisa menutupi gairah Anda yang berkurang dengan menambah banyak pelayanan atau menyibukkan diri dengan banyak hal yang kelihatannya rohani. Tidak bisa, itu tidak bisa menggantikan gairah yang ada di dalam kita. Ya. Dan Tuhan membaca, Tuhan melihat gairah yang ada di dalam hati kita ini loh. Akan hal-hal yang dari Tuhan. Itu tidak bisa tergantikan. Tetapi kembali saya katakan, hati manusia licik. Sehingga hati manusia ini mau menutupi, mengelabui bahwa kita sudah tidak tertarik sebenarnya kepada Tuhan. Kita hanya menutupi supaya kelihatan saja oleh banyak orang dan menghibur diri sendiri bahwa kita itu masih ada di dalam jalur Tuhan. Buktinya, ini aku jadi panitia ini, aku mengatur ini untuk pelayanan. Ya. Tetapi sungguh-sungguhkah ada gairah di dalam hati kita? Sungguh-sungguhkah itu? Ya. Jadi ayat ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Apakah kita mengenal diri kita sendiri seperti Tuhan mengenal kita? Wow, itu penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Wow. Setiap orang yang menyebut, yang memanggil nama Tuhan, yang mengakui Yesus adalah Tuhanku, ada satu kewajiban, ada satu tanda yang tidak bisa kita abaikan. Mereka harus meninggalkan kejahatan. Atau secara sederhananya supaya lebih gampang, mereka harus hidup kudus, hidup benar. Ya. Hidup kudus, hidup benar. Puji Tuhan, di akhir-akhir ini ada yang pasti satu denominasi gereja itu lagi bersih-bersih. Artinya banyak atau mungkinlah yang pasti lebih dari 1-2 hamba Tuhan. Itu hidup di dalam perzinahan dan sekarang denominasi ini berani memecat ya hamba-hamba Tuhan ini. Setelah
beberapa tahun ditunggu, didisiplin tetapi tidak mau berubah, akhirnya dipecat. Beberapa dipecat. Ya. Puji Tuhan bahwa kegerakan Tuhan, ya, kekudusan mulai ditegakkan kembali. Tetapi kalau mau jujur, di banyak gereja, ya, di banyak gereja, kekudusan Tuhan sudah ditinggalkan. Kita lebih tertarik dengan pengajaran berkat, artinya uang. Kalau berkat tuh kelihatannya kok rohani. Padahal sebenarnya itu uang. Itu loh. Ya. Kalau berkat itu kan sepertinya kok keduniawian yang dibungkus dengan kerohanian. Ya. Jadi di sini kita lihat setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tinggalkan kejahatan berarti dulu kita pernah jahat, sekarang sudah ditinggalkan, berubah. Jadi ayo kalau kita memang benar-benar diselamatkan, orang kepunyaan Allah, maka bandingkan hidup kita yang dahulu. Dahulu suka mencaci maki, sekarang meninggalkan caci maki itu. Dahulu suka apa? Anda bisa menyebutkan berbagai macam dosa dan Anda pun harus tahu bahwa oh sekarang saya sudah meninggalkan itu, sudah tidak tampak lagi ya dalam kehidupan saya. Itu baru benar. Tetapi kalau dahulu kita begini, sekarang masih tetap begini, berarti kita ini tidak pantas menyebut nama Tuhan masih. Ya. Tidak pantas menyebut nama Tuhan. Nah, kembali saya mau tekankan, hal ini dipandang remeh. Yang penting iman bahwa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu selamat. Oh iya benar, tapi ada bukti bahwa kamu sudah terima Tuhan Yesus. Yaitu hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Kedagingan sudah ditinggalkan, sesungguhnya sekarang roh yang muncul. Kan seperti itu. Kalau tidak ada bukti perubahan, berarti memang kita belum lahir baru, berarti memang kita bukan milik Tuhan. Itu aja. Boleh kita mengaku saya Kristen. Iya, agama Kristen. Tapi bukan milik Tuhan. Tapi saya melayani di gereja. Iya, tapi bukan milik Tuhan. Kenapa? Yang lama masih tetap ada. Yang baru belum pernah muncul. Ya. Kita masih ciptaan yang lama, bukan ciptaan yang baru. Keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang lama. Hanya kita mau memperalat Tuhan supaya keinginan lama kita itu semakin cepat terrealisasi dalam hidup kita. Hanya memakai nama Tuhan. Padahal keinginannya tetap keinginan yang lama. Ya. Jadi betapa berbahayanya kehidupan banyak orang Kristen yang hidup dalam penipuan dan menipu diri sendiri. Merasa aman. Saya tekankan bahwa kalau Yesus rela mati untuk menebus kita, untuk menjadi harga, membayar harga keselamatan, berarti kita tahu bahwa keselamatan itu sangat mahal. Sehingga harus nyata bahwa ini memang kita sudah diselamatkan. Harus ada bukti, harus kelihatan. Kan barang mahal itu kelihatan juga kan? Barang mahal kelihatan. Demikian pula keselamatan kita yang begitu mahal,
Harus kelihatan. Harus berbeda dengan yang murahan. Ini ngaku selamat, harganya mahal. Kok tidak kelihatan sama sekali sih? Ya, tidak kelihatan. Dan betapa kita harus berhati-hati, kembali saya ingatkan. Mari lihat keadaan di sekeliling kita. Tanda-tandanya sudah semakin nyata, ya. Perang di Timur Tengah. Ingat, dengan ada 2 tentara Indonesia yang terluka, memangnya Indonesia tidak akan ikut-ikut. Semoga aja punya senjata yang canggih, jangan mengandalkan bambu runcing dalam perang akhir zaman ini. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, ini sudah merembet karena Tentara Keamanan Nasional, yaitu TNI yang dikirimkan keamanan untuk keamanan dunia, itu juga terkena imbasnya, ada yang luka. Jadi jangan katakan, wah itu kan perang di Timur Tengah. Saya tetap ingat pelajaran yang saya alami. Covid, alah di Cina masih jauh. Ternyata tidak sampai 2 bulan sampai juga ke Indonesia. Ya. Sidang jemaat. Kalau sudah seperti ini, memangnya kalau perang terus udara tetap bersih. Ini akan penuh dengan penyakit. Kalau harga 1 rudal itu sudah berapa? Ya, negara keluar rudal, berapa miliar, ya kan? Memangnya tidak pengaruh kepada ekonomi nanti. Kan negara yang melepaskan rudal pasti cari uang lagi untuk menutupi harga rudal itu. Bagaimana caranya? Harga-harga pasti dinaikkan. Ya, semuanya akan kacau. Ya. Ketika ekonomi hancur, kejahatan akan bertambah. Keamanan sudah tidak bisa terjamin lagi. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Dan selagi masih ada waktu untuk memberitakan Injil, kenapa kita tidak gunakan itu? Ya. Kembali kepada pembahasan kita, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, kembali di sini bukannya Tuhan sudah menentukan kita, oh kamu ini emas dan perak. Sedangkan kamu, oh kamu dari tanah dan kayu. Oh bukan seperti itu. Yang menentukan apakah kita kayu dan tanah, perak dan emas, itu adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Apinya itu dari Tuhan. Tetapi apakah kita meresponi seperti kayu dan tanah? Atau meresponi api dari Tuhan ini sebagai emas dan perak, itu adalah kita yang menentukan. Dan kita akan menjadi emas dan perak atau menjadi kayu dan tanah, itu adalah pilihan kita. Ya. Jadi ini bukan mengajarkan kita untuk pasrah, ya sudah saya memang ditentukan untuk menjadi kayu dan tanah. Semakin dibakar, semakin hangus, semakin dibakar, semakin habis lenyap. Berapa banyak orang ketika mengalami ujian, mengalami cobaan, menjadi seperti kayu. Hangus dan lama-lama lenyap. Tetapi kalau emas dan perak semakin dimasukkan ke dalam api, semakin dimurnikan, semakin cemerlang, semakin terang, semakin indah, semakin mahal harganya. Nah,
Apinya sama, ujiannya sama. Respon kita beda. Ya. Panggilan Tuhan terhadap bangsa Israel dan Musa sama. Mendekat kepadaku. Tetapi karena bangsa Israel tidak mau menguduskan diri di hadapan Tuhan, mereka takut dan mereka katakan, Musa engkau saja yang mendekat. Panggilannya sama untuk menghadap Tuhan di atas gunung. Tetapi lihat bangsa Israel menjauh dari Tuhan, tetapi Musa sebaliknya mendekat pada Tuhan. Panggilannya sama, responnya beda. Sama di sini, apinya sama yang Tuhan siapkan. Setiap orang pasti menghadapi proses, menghadapi ujian. Tetapi ketika kita masuk dalam proses, ketika kita mengalami proses, mengalami api, diuji. Nah, apakah kita hangus dan musnah di sana? Apakah kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan? Atau kita semakin mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, semakin mengenal kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai orang yang memurnikan emas. Ya. Pemurni itu tidak pernah meninggalkan emasnya. Ketika emas itu dimurnikan dalam api, itu akan ditunggu oleh si pemurni emas itu. Dia akan angkat, dia lihat. Oh, mukanya belum tercermin di dalam emas itu. Dia akan bakar lagi. Terus seperti itu sampai muka dari emas itu menjadi cermin, yaitu muka dari pemurni ini tampak di emas itu, maka emas itu baru benar-benar disebut murni. Ingat tujuan kita diselamatkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bahwa sebelum itu terjadi maka kita akan terus dimurnikan, diangkat lagi, dimurnikan lagi, terus seperti itu. Ya. Berkali-kali kita akan masuk. Kok tidak ada habis-habisnya? Iya, memang tidak ada habis-habisnya. Sampai rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Tetapi tanah dan kayu sekali dibakar, kayu habis. Tanah mungkin angus, sudah tidak enak lagi dilihat. Ada orang-orang Kristen kan? Kalau sudah masuk proses, mukanya tidak enak juga dilihat. Apalagi hatinya. Jangan sampai berbuat salah. Mandang dia jangan agak lama. Kalau agak lama itu, oh itu marah itu. Ada apa kok lihat-lihat? Ya, oh proses. Gitu aja ya. Jadi tidak usah ikut marah juga. Kalau ada orang yang gampang tersinggung. Oh proses ya. Kalau ketemu lagi tetap seperti itu. Oh tanah. Ya. Jadi tidak usah diikuti. Tetapi emas dan perak, itu akan semakin berkilau. Ada orang yang kelihatannya tertawa dan orang enak kamu senang ya terus ya banyak uangnya. Loh, padahal belum tentu banyak uangnya. Belum tentu tidak ada masalah orang tertawa terus itu. Tetapi itulah emas. Semakin diproses, sifat Kristus nyata. Minimal kalau sudah terlalu berat, diem. Enggak usah ceritakan, tahu enggak, proses saya terlalu berat. Ya. Enggak usah. Yesus ketika penderitaannya semakin berat. Dia difitnah sana sini, dia dicambuk, dia diem. Kita menemukan banyak orang semakin banyak masalah ya. Semakin diproses, semakin seperti burung berkicau. Ya. Kesana kemari menceritakan keadaannya, saya berat. Ya. Ngalami ini. Jangan. Emas tidak seperti itu. Ya. Emas tidak seperti itu. Kayu dibakar bunyi.
Ya, emas tenang, apinya yang bunyi, emasnya enggak bunyi. Ya, jadi bedakan itu. Ayo kita lihat sungguh-sungguh di sini. Bahwa dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Kembali saya tekankan, kita mau jadi yang mana, itu tergantung dari respon kita ketika api itu diperhadapkan kepada kita. Ya. Tidak ada orang Kristen yang tidak akan melalui api. Tetapi ketika kita sudah melalui api, respon kita jadi seperti tanah dan kayu atau emas dan perak, itu kita yang menentukan. Respon kita akan menentukan hasil. Apakah hasil yang diinginkan pemantik api ini, yang memiliki api ini, akan sesuai dengan tujuannya atau gagal, kita ikut andil. Jadi jangan pasrah dan mengatakan sudah apa katanya Tuhan. Ya, tidak. Tuhan ingin kita itu meresponi dengan benar. Kan Tuhan berkata begini juga. Hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Oh iya, yang membuat itu semua Tuhan. Tetapi yang menentukan pilihan bukan Tuhan. Kita yang menentukan apakah kita akan memilih berkat atau kutuk. Dan bahkan Tuhan berkata, tetapi aku menasihatkan, menghimbau, memerintahkan, pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Kita mau taat dengan pilihan Tuhan ini, perintah Tuhan ini, anjuran Tuhan ini, atau tidak. Itu tergantung kita kembali, kehendak bebas kita. Ya. Hanya yang pasti nanti di akhirnya kembali ada dua hasil. Yang satu penuh kelegaan, puas, gembira. Yang satu akan penuh dengan penyesalan. Ya. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kan tidak enak kalau dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Anggaplah sebagai pelengkap aja. Nah, pelengkap. Kalau tidak ada kamu, tidak rame dunia. Gitu loh. Ya. Jadi hanya sebagai pelengkap. Tetapi lihat ketika kita masuk dalam proses pemurnian, respon kita benar. Ya, kita bertekun dalam pemurnian. Dan kemudian Tuhan memandang kita layak untuk dipakai dalam perkara-perkara yang penting. Dipakai untuk momen-momen penting, momen-momen yang besar. Ya. Betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya. Kayu dan tanah. Ya sudah. Hanya di dalam rumah dipakai oleh tuannya, tidak akan dipamerkan. Ya. Tetapi emas dan perak itu tujuannya untuk dipamerkan. Dan Anda bisa bayangkan si pemakai, Tuhan yang memakai emas dan perak, ada rasa bangga untuk memamerkannya. Ketika Tuhan pakai kita, Anda bisa merasakan detak jantung Tuhan, pikiran Tuhan, hati Tuhan. Dia begitu bangganya dengan kita. Coba lihat ini anakku, coba lihat pekerjaku ini. Ya, dipamerkan. Di momen-momen penting. Dan emas dan perak tidak dipamerkan di ladang, di sawah sembarang. Itu di pesta besar. Di acara pertemuan-pertemuan. Di mana orang-orang penting hadir. Dan inilah kehendak Tuhan sebenarnya pada kita. Bukan untuk merendahkan kita, tetapi untuk meninggikan kita pada waktunya.
Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang Kristen. Ketika masuk masalah sedikit langsung respon kita menyalahkan Tuhan. Ngomel, kecewa, menolak Tuhan. Kenapa tidak bersyukur? Kenapa tidak dijalani saja? Pada akhirnya engkau akan melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan masalah ini tujuannya untuk kebaikanku. Kan gitu. Ya. Untuk maksud yang mulia. Ingat bahwa respon kita akan membuat kita masuk dalam rencana Tuhan. Dan rancangannya adalah mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lihat di sini bahwa ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Bahwa karya pertama dari Tuhan adalah menebus kita, menyelamatkan kita, menguduskan kita. Tetapi selanjutnya inisiatif kita untuk terus hidup kudus dan semakin menguduskan diri untuk Tuhan, itu adalah inisiatif kita loh. Di sini dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Itu kan keputusan kita. Enggak, saya sudah ditebus. Saya enggak mau melakukan ini lagi. Saya berubah, sudah. Saya sekarang mau menyenangkan Tuhan. Dulu mikir aja sudah malu. Ya, ngomongin yang dulu aja sudah malu. Sekarang aku mau melakukan ini. Hidup kudus, menyucikan diri, hidup benar bagi Tuhan. Itu keputusan kita. Ya. Aku sudah ditebus Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh ibadah. Pokoknya aku tidak mau bolong lagi. Sudah aku sungguh-sungguh tidak boleh diganggu. Pokok hari Minggu aku ibadah. Nah, itu keputusan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya adalah keputusan kita. Bedanya dengan orang perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah keputusan yang kita lakukan di perjanjian lama itu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Keputusan yang kita lakukan sebagai orang perjanjian baru, kita punya keputusan, kita mau melakukan, kita dibantu, ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga orang perjanjian lama punya keinginan baik untuk dilakukan, mau melakukan, tapi kemampuannya tidak cukup. Sedangkan kita punya keinginan untuk melakukan hal yang baik dan Roh Kudus menolong kita sehingga kita mampu melakukannya. Jadi di sini kita lihat jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Inisiatif kita mau berdoa atau tidak. Ya. Aku mau berdoa. Nah, ini menyucikan dirinya untuk bisa layak dipakai oleh Tuhan. Ya. Beribadah ini menyucikan dirinya untuk bisa layak dipakai oleh Tuhan. Berpuasa ini menyucikan dirinya untuk bisa layak dipakai oleh Tuhan. Keinginan kita bukan terjadi dengan sendirinya. Aku diseret oleh Tuhan untuk menyucikan diri, untuk hidup suci. Tidak, itu keputusan kita. Ya. Coba lihat ketika Anda berkata, hari Minggu misalnya, waktunya ibadah. Tidak, saya tidak mau ibadah. Tidak mungkin kan Tuhan mendorong Anda sana masuk kamar mandi, sana coba. Tidak mungkin kan, itu keputusan kita.
Ketika Anda mau katakan, enggak saya mau tidur aja. Ya, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika engkau sudah punya keputusan, maka Roh Kudus akan menolong engkau supaya keputusanmu itu terjadi. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Lihat bahwa keputusan yang kita kerjakan terus-menerus itu akan membentuk kita. Ya, itu akan membentuk kita. Keputusan yang kita kerjakan terus-menerus itu akan membentuk kita. Setelah kita terbentuk, lihat di sini selanjutnya. Untuk ia akan menjadi berarti sudah terbentuk perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya. Ia dikuduskan, dikhususkan, dipandang layak, dipakai tuannya. Ketika sudah terbentuk, maka Tuhan itu mengkhususkan kita, mengkhususkan. Ya. Kudus itu dikhususkan. Jadi ketika kita sudah terbentuk, Tuhan sudah menyiapkan tugas. Ya, masing-masing orang berbeda. Ya kan? Sama-sama emas. Tapi kan emas itu kan bertemu dengan orang ini, tingkatan orang ini emasnya kan beda. Ya kan? Perhiasannya. Bertemu dengan tingkatan yang lebih tinggi, nilai dari emas atau perhiasannya itu pasti akan lebih tinggi juga yang dipakai. Jadi semakin kita dimurnikan, maka kita juga itulah tempat nantinya akan sesuai dengan pemurnian kita, tempat di mana kita akan dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan Tuhan membeda-bedakan, tetapi respon kita, ketekunan kita untuk terus menyucikan diri, itu yang akan menentukan kita akan dipakai dalam bidang apa, di mana, dalam tingkatan apa. Ya. Kan tidak mungkin kan Bintara disuruh mengadakan perundingan sama jenderal, kan tidak mungkin. Berarti tidak ada kans untuk berunding dengan jenderal. Ada. Anda harus mengupgrade diri Anda sendiri. Ikut pendidikan lagi kan? Ikut pendidikan kan seperti itu. Sama dengan orang Kristen. Apakah mau menyediakan waktu lebih dalam doa, puasa, sangkal diri? Atau sudah puas dengan yang ini? Tidak masalah. Orang bekerja, apakah sudah puas dengan pokoknya sudah ada tabungan? Atau ingin lebih lagi? Kan tergantung dirinya sendiri sekarang. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang pasrah. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bahwa ingat setiap proses yang kita lalui itu bukan akhir dan akan selalu dalam proses. Itu merupakan persiapan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk pekerjaan yang mulia. Nah, untuk pekerjaan yang mulia. Banyak orang ketika Tuhan mau pakai untuk pekerjaan yang mulia, itu menolak. Menolak. Coba kalau dikasih. Tidak pernah ada tolakan ketika ditawari uang yang lebih banyak. Ya. Tetapi kalau untuk pelayanan, kok saya terus? Itu loh yang lainnya. Ada tolakan. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak tertarik kok dengan
hal yang rohani. Itu sebenarnya kondisi hati kita. Buktinya, kalau dikasih uang lebih lagi, lebih lagi. Kok tidak pernah nolak? Kok saya terus yang dikasih? Nah, ya. Jadi keinginan kita kan sudah kelihatan di sana. Keinginan hal yang duniawi atau keinginan akan hal yang rohani. Kelihatan. Ya. Nah, ayat yang ke-22 berkata begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita tahu kita diproses, dimurnikan, dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia. Kemudian dikatakan setelah kita dipakai untuk pekerjaan yang mulia, sebab itu jauhilah nafsu muda. Nafsu orang muda ini apa? Melakukan sesuatu tanpa berpikir dampaknya nanti apa. Akibatnya apa. Pokoknya lakukan sekarang, yang penting senang. Akibatnya ke depannya bagaimana? Itu nafsu orang muda. Melakukan sesuatu tanpa berpikir. Yang penting beli sekarang, besok Allah ada berkatnya sendiri. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Secara alami kita harus berpikir. Kalau aku melakukan ini dampaknya nanti akibatnya apa. Nah, nafsu orang muda itu lakukan sekarang tanpa berpikir. Akibatnya nanti apa. Nah, yang lucu kalau sampai orang yang sudah tua, sudah dewasa, terhormat. Anda bisa bayangkan. Kalau mengucapkan kata-kata yang tidak dipikir dampaknya. Ya walaupun tua tetap nafsunya muda. Berarti. Ya. Jadi kita lihat di sini. Sebab itu ketika kita sudah dipakai oleh Tuhan. Ingat yang harus kita perhatikan. Jauhilah nafsu orang muda. Ya. Jauhilah nafsu orang muda. Saya melihat beberapa pendeta itu melakukan. Dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi akhirnya jatuh dalam nafsu orang muda. Ada suatu yang membangun, saya dapat perintah dari Tuhan. Membangun menara doa, berapa tingkat nanti begini. Tidak selesai. Akhirnya dipermalukan. Akhirnya ada pertanyaan. Uang yang saya sumbang, kan gedungnya dijual, tidak jadi menara doa. Kemudian pertanyaannya, uangnya yang saya sumbang itu kemana? Nafsu orang muda. Ada pendeta lagi besar mau bangun gereja 7 tingkat. Dan orang-orang sudah katakan, itu bukan dari Tuhan. Tidak mau, tidak saya dengar dari Tuhan. Orang-orang kemudian kata, itu menara Babel. Sungguhan. Sampai tingkat 4 kalau tidak salah berhenti, selesai. Tidak sampai 7 tingkat. Ada lagi hamba Tuhan, ibadah baru 2 kali ya. Pertama, ibadah pertama itu sudah penuh. Ya. Ibadah kedua tidak sampai separuh. Bangun gereja super besar. Tidak selesai juga. Katanya, kenapa kau berhenti? Ring pertama, ada ringnya. Ring pertama. Banyak meninggalkan dia, jadinya mangkrak. Nafsu orang muda. Saya ingat dahulu ketika gereja tetangga membangun gereja yang besar. Seorang anak muda di sini berkata, "Kok Yusa, tidak mau bangun gereja juga? Itu berapa M tuh habisnya?" Saya katakan, enggak. Saya mau membangun manusianya dulu. Ya. Dan kemudian ketika tepat waktunya Tuhan, bukankah kita juga membangun gedung ini? Dan bukankah berjalan dengan lancar aja? Sampai selesai. Kenapa? Tidak mengikuti nafsu orang muda, ngerjakan tanpa perhitungan nantinya. Tetapi orang yang sudah masuk dalam proses akan mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan yang berjalan di depan, masakan adakah halangan bagi kita yang hanya sekedar ikut? Ya.
Mungkin tidak cepat, biar aja. Semakin lama dekat sama Tuhan kan asik. Ya. Kan orang kalau pacaran kan semakin lama semakin asik, jangan cepat-cepat kan. Jadi ayo kita lihat di sini. Jauhi nafsu orang muda. Kejar keadilan, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bahwa untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai, mengejar karakter Kristus, itu tidak bisa hidup sendiri. Ingat pelajaran tentang domba? Domba itu hewan sosial. Dia akan ingat, dikatakan kelebihan domba, dia akan ingat kawan-kawannya di sekelilingnya. Dia akan ingat. Dia akan ingat gembalanya. Ya, walaupun bertahun-tahun tidak ketemu, itu suara gembala tetap akan diingat oleh dombanya. Itu domba. Nah, di sini lihat di sini untuk mengejar kekudusan, keadilan, kesetiaan, damai, kita harus mengejarnya bersama dengan saudara-saudara seiman kita juga. Kita tidak bisa sendirian. Enggak, saya ibadah lewat YouTube aja, live streaming. Oh, itu bukan cara yang benar. Anda tidak akan pernah tahu rasanya ketika nanti mau nyapa orang, mau nyapa saudara seiman Anda. Kebetulan Anda sudah, saudara seiman Anda itu melengos ke tempat lain. Dan mungkin Anda akan, mau disapa. Nah, ini gesekan yang nanti respon kita akan menentukan apakah kita akan dewasa, dimurnikan, atau kita akan menjadi kecewa dan menolak. Nah, di sana kita akan terbentuk. Tapi kalau YouTube, live streaming, Anda jadi pertapa. Anda tidak ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pertapa. Iya kan? Dikatakan bahwa terang itu pelita. Tidak untuk disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Itu ditaruh di ruangan supaya orang-orang lain menikmati. Kita tidak ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pertapa. Kita ditentukan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk ditaruh di dalam keramaian. Nah, supaya semuanya terbentuk, kita harus ada dalam komunitas yang benar. Berkumpul dengan orang-orang kudus, bukan hanya sekedar orang Kristen, tetapi di sini bersama-sama. Tetapi bersama dengan siapa? Ya, bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bukan sempurna, tetapi hati yang murni. Ya. Kadang kita punya tujuan baik, tetapi karena tidak sempurna mungkin dalam penyampaiannya tidak sesuai dengan orang yang akan menerimanya itu. Tersinggung, tidak masalah. Itu akan membentuk kita. Tetapi yang terpenting kita tahu, walaupun tidak sempurna, yang penting hatinya murni. Sama-sama berseru pada Tuhan, kita digesek, iya, tidak masalah. Walaupun digesek dengan kelemahan orang itu, tetapi itu bisa kita pakai juga untuk memacu diri kita menjadi lebih baik. Sidang jemaat. Jadi pada akhirnya kita melihat kita harus berkumpul dengan saudara seiman. Saudara seiman yang bagaimana? Yang memiliki hati yang murni. Karena kalau hanya sekedar Kristen tetapi tidak memiliki hati yang murni, itu hanya akan menghancurkan, itu hanya akan membuat kita dimanfaatkan. Ya. Tetapi ketika kita menemukan kumpulan yang murni, kita akan dipoles semakin indah, semakin indah, semakin indah. Sehingga pada akhirnya bukankah kerinduan kita semua sama? Cukup hanya mendengar satu kalimat dari Tuhan kita. Hai hambaku yang setia
dan yang benar. Itu aja kok yang kita inginkan. Bukan rumah yang besar, bukan apa. Kita ingin mendengar Tuhan kita berkata, hai hambaku yang setia dan yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.